Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi tentang seputar dunia Islam, kisah-kisah Islami, serta sejarah perkembangannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan kisah teladan yang ditulis dalam Al-Quran. Siapakah yang diceritakan dalam kisah ini? Dan mengapa kisah tersebut sampai diabadikan Allah dalam Al-Quran? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak baik-baik kisah berikut ini. Seberapa lamakah Anda pernah tertidur? 10 jam, 15 jam, atau bahkan seharian? Apa yang Anda rasakan jika Anda tertidur selama 300 tahun? Dalam sejarah kehidupan ini, ternyata pernah ada orang yang tidur selama 300 tahun. Dalam video ini, kita akan membahas tentang beberapa pemuda yang beriman kepada Allah. Mereka hidup di era yang sama, akan tetapi berada di tempat yang berbeda. Dan mereka tidak mengenal satu sama lain. Ya benar. Kita akan berbicara tentang Ashabul Kahfi. Hampir semua orang pernah mendengar kisah Ashabul Kahfi. Baik dari orang tua mereka, atau beberapa di antara mereka mendengarnya dari orang lain. Tapi kebanyakan dari kita mengingat Ashabul Kahfi sebagai 7 pemuda, yang tertidur selama ratusan tahun. Bahkan, kita tidak tahu jumlah pasti dari mereka. Yang perlu kita pelajari dari kejadian ini, bukanlah jumlah mereka, tetapi hal lain yang lebih penting. Siapakah orang-orang ini? Mengapa mereka melarikan diri dari kehidupan yang dialaminya? Mengapa mereka ditidurkan selama 300 tahun? Dan apa yang mereka alami, sampai-sampai Al-Quran menceritakan kisah mereka? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak kisah Ashabul Kahfi bersama-sama. Kisah ini terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, ajaran Kristen belum diubah sepenuhnya. Di antara mereka adalah orang-orang Kristen Unitarian, yang percaya pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kebanyakan rakyatnya, Kekaisaran Romawi pada waktu itu lebih mempercayai paganisme sebagai keyakinan mereka. Paganisme adalah kepercayaan yang memuja alam, berhala, atau menyembah banyak dewa. Kekaisaran Romawi tidak hanya mengimaninya, tetapi mereka juga memaksa orang-orang yang telah bertauhid kepada Allah, untuk kembali ke kepercayaan lama mereka. Dan mereka benar-benar berusaha keras untuk mewujudkannya. Bahkan, mereka menghukum orang-orang yang tidak mau kembali ke paganisme, dengan hukuman mati yang paling sadis. Misalnya, dengan cara menyalib, dan membunuh mereka dengan membakarnya pada api yang besar. Kebanyakan orang beriman kepada Allah adalah orang yang lemah dan miskin. Ada juga orang-orang yang beriman, yang memegang teguh pendiriannya. Meskipun, dia adalah orang yang kaya, dan memiliki derajat yang tinggi di wilayahnya. Contoh beberapa di antaranya adalah Ashabul Kahfi, yang sering dikenal sebagai 7 pemuda yang tertidur bertahun-tahun di dalam goa. Perlu diketahui, kelompok pemuda ini memegang posisi penting di Kekaisaran Romawi. Mereka beriman kepada Allah, akan mereka tetapi merahasiakan keimanannya. Ketika mereka melihat penganiayaan terhadap orang-orang beriman, hati mereka terasa pilu. Setiap cambuk yang mengenai orang-orang beriman, menimbulkan luka yang mendalam bagi mereka. Mereka merasa tak tahan, dan ingin melakukan sesuatu. Akan tetapi, apa yang bisa mereka lakukan untuk itu? Para pemuda itu dipercaya berada pada era yang sama, tetapi tak mengenal satu sama lain. Jika memungkinkan, selama upacara pengorbanan hewan untuk berhala di Roma, mereka akan melarikan diri. Pada saat itu, keinginan melarikan diri tak hanya dirasakan pada satu pemuda saja, namun juga pada setiap pemuda Ashabul Kahfi. Tanpa disadari oleh satu sama lain, mereka berencana akan pergi, tanpa diketahui oleh seorang pun di sekitar mereka.
Dan hati mereka semua menolak menghadiri upacara tersebut. Pada suatu hari, orang-orang terlihat sangat panik dan gempar. Dikarenakan, sang kaisar Romawi akan datang mengunjungi kota. Oleh karena itu, gubernur Romawi ingin memperbanyak orang keluar dari agama Tauhid. Sang gubernur mulai menindas dengan lebih kejam bagi siapapun yang tak mau mengikutinya. Tujuannya adalah, agar tidak ada lagi orang-orang yang menolak berhala, ketika sang kaisar Romawi datang. Tapi ada beberapa orang yang tidak mereka perhitungkan. Mereka adalah beberapa orang terpilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi iman para pemuda tersebut, sampai waktu yang telah ditetapkan. Sama seperti kisah Rasulullah SAW. Ketika orang Mekah datang untuk membunuhnya, mereka tidak bisa melihatnya di dalam goa, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari yang ditunggu-tunggu pun telah. Para tokoh-tokoh kota bergiliran untuk berlutut di hadapan Kaisar Romawi, dan menyatakan kesetiaan mereka. Hingga tibalah saatnya, giliran salah seorang pemuda dari Ashabul Kahfi, yang tidak disadarinya saat itu. Sang pemuda beriman ini berpikir, jika sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyatakan imannya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hatinya teguh. Dan dengan keberaniannya yang besar, dia meneriakkan kata-kata ini dengan lantang di hadapan sang kaisar. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan pernah mengakui, jika ada Tuhan selain Dia. Sungguh, jika kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Kata-kata dari pemuda tersebut diucapkan dengan lantang. Sehingga, mendorong pemuda lainnya untuk menunjukkan, dan menyatakan keyakinan mereka yang sesungguhnya. Mereka berteriak di depan semua tokoh Romawi. Sang kaisar dipermalukan oleh kebenaran yang terucap dari lisan mereka. Atas pernyataan dari para pemuda tersebut, orang-orang di sekitar kaisar menginginkan mereka agar segera dibunuh. Tetapi sang kaisar tahu betul, jika pemuda-pemuda itu terbunuh, berita tersebut akan menyebar ke seluruh kekaisaran Romawi. Dan pemuda-pemuda tersebut akan menjadi pahlawan di negeri ini. Tentu, sang kaisar sangat tidak menginginkan hal itu karena itu. Akhirnya, sang kaisar memberi waktu 3 hari, agar para pemuda tersebut kembali keyakinan lama mereka. Penganiayaan dan penyiksaan tidak mampu menggoyahkan keyakinan para pemuda-pemuda itu. Ketika penjagaan lengah, para pemuda itu menemukan cara untuk melarikan diri dari kota. Dan mereka akhirnya berhasil melarikan diri, lalu melanjutkan perjalanannya. Dengan ditemani seekor anjing yang bernama Kitmir, yang mengikuti mereka karena bertawakal kepada Allah. Dan mereka semua pun berjalan mencari tempat perlindungan. Di ujung perjalanannya, mereka akhirnya berlindung di sebuah goa yang berhasil mereka temukan. Ketika orang-orang yang ingin menangkap mereka memasuki goa, mereka malah lari ketakutan. Bagaimana mereka bisa berada di dalam goa tersebut selama 300 tahun? Kita dapat memahaminya dari ayat-ayat dalam surat Al-Kahfi. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tertidur. Dan kami membolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedangkan, anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, dan melarikan diri dari mereka. Dan kamu pasti akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Hingga pada akhirnya, Ashabul Kahfi terbangun setelah tertidur bertahun-tahun lamanya. Mereka merasa ada hal yang aneh. Mereka saling bertanya-tanya, berapa lama mereka telah tertidur. Salah satu dari mereka mengatakan, mungkin 1 atau 2 hari. Namun mereka tidak sadar, bahwa berabad-abad tahun telah berlalu. Para Ashabul Kahfi kemudian merasa kelaparan, setelah terbangun dari tidur panjangnya. Maka mereka mengirim salah satu utusan untuk pergi ke kota. Dengan syarat, dia harus berhati-hati jika ada ancaman.
Dalam perjalanannya ke kota, utusan tersebut menemukan sesuatu yang aneh. Ia sempat berpikir bahwa ia dan para pemuda meninggalkan kota hanya beberapa hari. Ternyata, keadaan kota telah berubah drastis. Dia kini telah melihat tempat ibadah yang ditujukan kepada Allah. Padahal, sebelumnya tempat itu adalah kuil yang berisi berhala. Dan dia tidak melihat berhala sama sekali di sekelilingnya seperti dahulu. Percakapan orang-orang semuanya tentang satu pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, seruan mereka terhadap satu Tuhan di hadapan Kaisar pada saat itu telah banyak membawa orang-orang menjadi beriman. Orang-orang tidak lagi percaya pada berhala yang terbuat dari kayu dan batu. Di masa lalu, kepercayaan pada satu pencipta sangat dirahasiakan. Tapi sekarang, malah sebaliknya, penyembah berhalalah yang kini dirahasiakan. Dia melihat sekeliling dengan takjub, dan sekaligus ingin menuntaskan rasa laparnya. Kemudian pemuda ini melihat sebuah toko yang menjual roti. Dia pun membeli roti untuk dirinya, dan teman-temannya. Lalu dia memberikan koin perak untuk membayarnya. Pemilik toko roti mengira, jika pemuda ini telah menemukan harta karun. Karena uang itu berasal dari era ratusan tahun yang lalu. Tukang roti segera memberitahu otoritas Romawi tentang masalah tersebut. Singkat cerita, pemuda itu pun dibawa ke istana. Dan ia menyadari kebenarannya, bahwa mereka telah tertidur berabad-abad, bukan 1 hari, atau 2 hari saja. Tuhan Yang Maha Kuasa membuat mereka tertidur selama bertahun-tahun, untuk sebuah alasan. Pada saat mereka terbangun, orang-orang di masa itu memiliki keraguan tentang akhirat. Mereka mempertanyakan, bagaimana hari kebangkitan bisa terjadi. Dengan adanya kebangkitan yang terjadi setelah berabad-abad lamanya, semuanya menjadi paham dan mengerti akan satu hal. Hidup Anda di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapat membuat setiap hamba hidup seperti yang Dia inginkan. Dia bisa membuat mereka tidur selama ratusan tahun, dan membangunkan mereka kembali, seperti kisah para pemuda Ashabul Kahfi. Oleh karena itu, orang mati di alam kubur, seperti halnya orang yang sedang tidur seperti. Dan hal tersebut mungkin saja dapat dibangkitkan lagi, jika Allah menghendakinya. Dan hal tersebut tidaklah sulit bagi kuasanya. Karena, Allah yang membangunkan mereka, memiliki kekuatan untuk membangkitkan kita semua, setelah kematian. Setelah beritanya menyebar, ribuan orang datang ke goa untuk melihat Ashabul Kahfi, dan melihat para pemuda yang telah berada di sana selama berabad-abad. Dengan demikian, keyakinan orang-orang akan akhirat, atau keyakinan bahwa Allah akan membangkitkan mereka nantinya, kini menjadi semakin tebal. Setelah orang-orang melihat mereka, para pemuda tersebut kemudian memasuki goa kembali. Mereka semua tersungkur dalam sujud, dan berdoa kepada Tuhan yang telah membangunkan mereka. Dan mereka pun meninggal dalam tidurnya, hingga hari kiamat nanti. Setelah kejadian ini, para penguasa Romawi membangun sebuah kuil di tempat mereka tertidur. Beberapa ahli berpendapat, bahwa keberadaan goa Ashabul Kahfi berada di Yordania. Dan ada pula yang menganggap, bahwa di wilayah Turkilah, yang diklaim paling valid sebagai goa Ashabul Kahfi. Setelah menunaikan kewajibannya, untuk membuktikan jika akhirat itu ada, kisah Ashabul Kahfi pun berakhir. Mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Mereka tidak mengkhawatirkan tentang berapa lamakah kehidupan ini akan berlanjut. Mereka tidak memperdulikan tentang kapan kebenaran akan bertahta. Mereka percaya pada pernyataan berikut, yang dikaitkan dengan sabda Nabi Isa alaihissalam. Apa yang kamu katakan dalam gelap, akan terdengar dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan dari dalam kamar, akan diberitakan dari atap rumah. Satu-satunya kekhawatiran mereka adalah, apakah kita bisa melihat hari-hari itu? Dan Allah pun menunjukkan kepada mereka hari-hari tersebut.
Hal yang sama pun terulang saat penaklukan kota Mekah. Pada hari itu, berhala dihancurkan, dan kebenaran diumumkan dari jalan-jalan Mekah dan atap Ka'bah. Baginda Nabi Muhammad yang merupakan rahmat bagi seluruh alam, membacakan ayat sebagai berikut. Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra, ayat 81. Hari ini, ketika sebagian dari kita melihat keadaan dunia ini, dan orang-orang saat ini, kita menjadi khawatir dan bertanya-tanya. Berapa lama umat manusia akan terus seperti ini, dan kapan kebenaran akan kembali menang? Kita mungkin malah jatuh dalam keputusasaan. Tapi Ashabul Kahfi adalah contoh paling sempurna, bahwa kita tidak boleh putus asa. Penaklukan kota Makkah adalah bentuk yang paling nyata. Apa penyebab Nabi Muhammad yang merupakan rahmat bagi seluruh alam, mampu menjangkau miliaran orang saat ini? Jawabannya adalah, karena beliau tidak bergantung kepada siapapun, selain kepada Tuhan yang menciptakannya. Karena beliau tahu, bahwa pemilik agama ini memang akan membuatnya menang. Itulah sebabnya, ketika para tokoh Mekah datang membawa tawaran yang besar, Nabi Muhammad SAW berkata, "Kalaupun matahari diletakkan di tangan kananku, dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, maka aku tidak akan pernah meninggalkan ini. Hingga Allah memenangkannya, atau akulah yang binasa karenanya." Hadis riwayat Imam Tobari. Jadi, Nabi Muhammad menolak tawaran yang sebesar itu. Karena tujuan beliau adalah spiritualitas, bukan karena materi. Dan kebenaran pasti akan menang. Adalah berkah baginya, jika harus meninggal dunia untuk perkara tersebut. Nabi hanya memiliki satu kehidupan, dan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menyempurnakan cahayanya, tidak peduli apapun yang akan terjadi. Baik dengan kita, atau tanpa kita. Dia tidak membutuhkan kita untuk melengkapi cahayanya. Namun, justru kitalah yang perlu menjadi bagian darinya. Sebagaimana cahaya tersebut, adalah penyelamat kita. Demikianlah kisah teladan dari Ashabul Kahfi yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.